Shalom. Selamat sore dan selamat hari Natal, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini merupakan suatu kesukacitaan kita bersama, karena kita melakukan perayaan Natal khususnya tahun ini dengan sukaria. Banyak gereja-gereja yang hampir 2 tahun mengalami kesusahan karena akibat pandemi, tapi tahun ini Tuhan mengizinkan suatu acara yang begitu meriah, bahkan sungguh nyata suatu anugerah Tuhan khususnya di Indonesia ini. Salah satu mukjizat yang kita lihat akhir-akhir ini, Indonesia yang penduduknya lebih daripada 270 juta. Jadi setiap hari yang kena Corona sekitar 200 kali. Nggak ada yang negara seperti Indonesia ini. Jadi saat ini yang seperti Eropa, di Korea, di mana-mana yang sedang mulai ketakutan lagi, tapi kita sudah mendapat satu anugerah yang besar. Amin, saudara. Jadi sore hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Memang saudara dan saya sudah mengenal Tuhan yang kita sebut godly people. Anak-anak Tuhan hidupnya berbeda dengan godless people, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada satu istilah itu namanya race. Race itu bahasa Inggrisnya, race itu bahasa Indonesianya seperti pembalap atau perlombaan, racing car gitu ya, pertandingan, perlombaan, race. Jadi sepanjang tahun 2021, godless people, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dalam perjalanan perlombaan hidup penuh kecapean dan kekhawatiran dan kebingungan. Tapi saudara dan saya yang memiliki God, di race di awal tambah dengan God, grace, race jadi grace. Kita hidup bersama dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Saya juga sering pakai satu istilah yang hidup tanpa Tuhan, kita katakan hidup yang sangat berat. Berat ya. E-R-A-T, berat. Tapi sama Kristus, di tengah-tengah berat, di tengah huruf ketiga tambah Kristus, berat menjadi berkat. Jadi kita nggak bisa terlepas dari pertolongan dari Tuhan kita, sehingga Tuhan Allah Ebenezer sampai saat ini, saudara dan saya duduk menyembah Tuhan. Ini merupakan grace of God. Amin. Anugerah Tuhan. Dalam 2 tahun terakhir begitu banyak orang yang kita kasihi, kita cintai, mengalami berbagai musibah, berbagai kesulitan, kedukacitaan. Namun Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya untuk memuji, menyembah, bahkan sore hari ini kita merayakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat kita. Saya dikasih satu tema dengan ayat yang terambil Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Saya cuma akan membaca 2 ayat aja. Ayat 36 sampai ayat 38. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, malaikat berkata, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kita sama-sama menghafalkan ayat 37, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kemudian apa yang disahut dengan Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Memang satu hal yang sangat sulit untuk menerima dengan akal sehat. Justru godless people, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, bagi mereka peristiwa yang terjadi, yaitu kelahiran Yesus, proses kelahiran Yesus itu, mereka nggak mau menerima. Bagaimana mungkin seorang wanita yang belum berhubungan dengan si laki-laki dapat hamil? Itu tidak mungkin. Secara ilmiah, secara akal sehat, mereka tidak mau terima. Apalagi kaum yang seberang kita, mereka pun sulit menerima hal ini. Lebih-lebih, Yesus mati di atas kayu salib, kematian Yesus termasuk kebangkitan Yesus hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Kelahiran, penyaliban, kebangkitan merupakan pokok kepercayaan kita. Itu tidak dapat kita menerima tanpa pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya hal-hal itu berdasarkan iman kepercayaan kita. Sehingga istilah bagi Allah tiada mustahil, kalimat itu harus menjadi satu kebiasaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus juga pernah berkata kepada di dalam Markus pasal 9 ayat 23 katakan, katamu jika engkau dapat, tiada mustahil bagi orang yang percaya. Istilahnya, bagi Allah tiada yang mustahil. Kalimat itu bisa berlaku bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi malam hari ini, judul Allah yang tidak ada mustahil itu sangat berkait dengan sejauh mana kualitas iman kita. Kita melihat sesuatu dengan akal sehat kita tanpa pertolongan Tuhan, iman kita bisa mundur. Kita melihat fenomena, situasi kondisi yang kita hadapi dengan mata jasmani kita, tentu kita akan kecewa dan frustrasi. Tapi kalau kita melihat situasi dunia ini dengan kacamata Tuhan, mata Tuhan dengan iman, sesungguhnya krisis ini merupakan satu kesempatan untuk diberikan oleh Tuhan dalam pelayanan kita yang baik. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, memang miracle atau keajaiban atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan bukan hanya suatu proses kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Lebih daripada itu adalah satu rencana yang dari Allah ketika jatuh manusia di dalam dosanya. Sesungguhnya mujizat yang lebih daripada proses kelahiran Yesus adalah rencana Allah yang kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begini saudara, rencana Allah Bapa itu sesungguhnya itu satu miracle. Memang Allah kita yang kenal, Allah yang maha kasih, tapi sisi yang lain Allah kita adalah Allah maha adil. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sesungguhnya tidak ada yang jalan lain kecuali mereka harus dapat hukuman maut.
Karena akibat dosa adalah maut. Itu merupakan satu sifat Allah, yaitu Allah yang maha hadir. Tapi sisi yang lain, Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Jadi sifat kemahadilan sama sifat kemahakasihan itu sesungguhnya sepertinya konflik, tapi sesungguhnya saling melengkapi. Allah Bapa kita yang membuat satu perencana yang indah untuk menunjukkan kemahakasihannya Allah Bapa kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada manusia-manusia terjatuh di dalam dosa. Sesungguhnya no way, gak ada jalan lagi. Semua manusia jatuh di dalam dosa, semua akhirnya mendapat hukuman mati. Tapi karena Allah yang begitu mengasihinya, kasih agapao, Allah membuktikan kasihnya melalui anaknya yang tunggal. Sesungguhnya bukan anaknya yang tunggal. Allah sendiri menjelma ke bumi ini untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Sesungguhnya rencana yang dibuat Allah Bapa kita itu merupakan hal ajaib. Bagaimana mungkin, saudara? Anda yang sudah berkeluarga punya anak, apakah rela memberi anak menjadi korban sampai anaknya akan menjadi satu persembahan untuk menunjukkan kasihnya? Itu miracle. Sesungguhnya itu tidak mudah. Tapi Allah Bapa kita yang sudah menunjukkannya. Jadi saudara, bagi anak-anak Tuhan, orang Kristen, pola hidupnya, cara hidupnya seolah-olah berlawanan dengan pola hidup orang duniawi. Jadi sistem nilainya berbeda antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, penuh dengan mujizat demi mujizat. Kalau orang yang membaca Alkitab ini dengan akal manusia, mereka pikir ini banyak yang dongeng dan sulit percaya. Tapi kita bisa percaya karena semua kebenaran firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan semua tergenapi. Janji Tuhan tidak akan terjawab. Memang waktunya ditentukan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup penuh dengan pergumulan dan penuh dengan kesusahan. Tapi kalau kita memohon kepadanya, kita berseru kepadanya, ujung-ujungnya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Bapanya. Amin, saudara. Jadi kita melihat beberapa sisi dengan keajaiban Allah, tiada mustahil bagi Allah. Yang pertama yang kita perlu bahas adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Kekuasaan Allah itu gak ada bandingannya. Itu El Shaddai. Allah yang mengambil inisiatif di dalam sejarah dunia. Sejarah bahasa Inggrisnya history. History adalah cerita, karya daripada Allah Bapa kita. Jadi saudara, Allah yang mengambil bagian dalam sejarah dunia, dan Allah Bapa kita yang juga mengambil inisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita yang orang baik dan orang yang hebat, orang yang cantik dan ganteng, tidak. Itu sungguh semata-mata dari anugerah Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, Allah yang mengambil inisiatif. Kita namanya anak-anak Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki.
Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan. Memang di situ kita perlu ada yang satu iman. Seperti Matius pasal 6, 8 ayat 26, di situ ada satu peristiwa yang terjadi, murid-muridnya bersama Yesus naik perahu dan melewati, mengarahkan satu daerah yang baru. Di tengah-tengah perjalanan di dalam laut itu, mereka hampir mau tenggelam. Anginnya kencang. Tapi murid-murid melihat Yesus kelihatannya sedang ketiduran. Mereka mulai gelisah. Mereka tidak melihat Yesus. Mereka melihat angin yang besar itu. Mereka bilang, Tuhan, kami ini mau mati ini, mau tenggelam. Dengan penuh ketakutan. Tapi apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Habis itu, kata Yesus, menenangkan laut. Sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi di bumi ini di bawah tangan Tuhan. Tapi kenapa kita sering merasa takut? Karena Yesus katakan ketakutan itu merupakan satu bukti bahwa kita kurang percaya. Kepercayaan iman tidak ada 99%. Namanya iman itu harus 100%. Umpamanya saudara punya 1 galon aqua. Warnanya bening. Tapi 1 tetesan tinta yang taruh di dalam botol aqua, langsung warnanya berubah. Jadi hitam. Mungkin kalau persentase 0,01% daripada seluruh isi air aqua dengan 1 tetesan. Saudara, sesungguhnya Allah memohon kepada kita di dalam suasana Natal ini. Bukan kita merayakan dan sukacita senang-senang, tapi Tuhan tanya, di mana imanmu? Kualitas iman kita sejauh mana? Kita masih merasa ketakutan, 98% percaya, tapi masih ada 2% sering dikuasai oleh ketakutan karena situasi kondisi. Mungkin kalimat ini yang juga tunjukkan kepada saudara. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Iman 90%, iman 99% sama saja di mata Tuhan. Memang 2 tahun terakhir ini terbukti bahwa kuasa manusia, kehebatan manusia tiada nilainya di hadapan kuasa Allah. Manusia begitu sombong, membuat segalanya sampai bikin robot manusia. Tapi kalau Tuhan mengizinkan COVID ini, virus corona yang sekecil itu, menggoncangkan semua manusia, termasuk ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Bukan takut, mereka pun mati. Kehebatan manusia yang abad 21 seolah-olah melawan Tuhan. Seperti masa perjanjian lama, manusia membangun menara Babel. Tuhan tidak mengizinkan. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu, mengenal, hidup bersama dengan Tuhan. Bukan manusia yang menunjukkan kehebatan dan kepintaran seolah-olah melawan, hidup tanpa Tuhan pun mereka mau hidup. Tuhan tidak mengizinkan. Banyak umat Kristiani tidak percaya kepada Tuhan 100%. Makanya Yesus berkata, kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Mammon,
power of money dengan power of Holy Spirit. Hidup kita masih percaya kepada power of money. Kalau uangnya banyak, merasa happy dan tenang, tapi dompetnya agak kering, mulai gersang atau yang mulai gelisah. Di mana imannya? Sesungguhnya iman kita nggak tergantung dengan situasi kondisi kita, tapi sejauh mana kita percaya kepada siapa? Tuhan. Saya memberi salah satu kisah di dalam firman Tuhan, betapa orang-orang sederhana mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang 10, saya coba akan membaca satu bagian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Ada satu bagian firman yang terambil mulai dari ayat yang ke-17. Ini murid-murid Yesus yang sangat sederhana, namanya 70 murid yang tidak kita kenal namanya siapa, tapi mereka benar-benar punya iman yang luar biasa. Mereka mengalami mujizat bersama dengan Yesus. Bukan Yesus sendiri membuat mujizat, tapi orang Kristen ini, anak-anak Tuhan ini juga mengalami mujizat. Tiada mustahil bagi orang-orang percaya. Entah orangnya hebat, orang yang sederhana, tidak. Tergantungnya sejauh mana kita punya imannya. Saya coba baca Lukas pasal 10 ayat 17. Ini 70 murid, mereka diutus oleh Tuhan dalam pelayanan, kemudian mereka kembali. Nah, di dalam pasal 10 kalau lihat begini, ketika Yesus berkeliling semua kota dan semua desa, untuk menjalankan misinya. Yesus datang ke dunia bukan hanya dia sebagai Mesias dan Juru Selamat kita, tapi dia juga memberi satu keteladanan bagaimana hidup seorang pengikut Yesus. Selama Yesus hidup di dunia ini, khususnya 3,5 tahun dia melayani, membuat satu perkara yang besar. Tapi kelihatannya yang sangat sederhana, dampak pelayanan Yesus 3,5 tahun, baru kita merasakan setelah 2000 tahun kemudian hari ini. Nah, Yesus berkata seperti Injil Matius pasal 9 ayat 35-36, kan, Yesus berkeliling semua kota dan semua desa. Jadi, Yesus bukan dia datang Mesias, tapi dia juga berkeringat hidup sehari-hari untuk menjalankan panggilannya, misinya. Dia berkeliling semua kota dan semua desa dengan 3 hal. Yang pertama, dia mengajar tentang kerajaan Allah dan dia juga memberitakan Injil sambil menolong orang-orang yang membutuhkannya. Tapi ada satu kalimat yang kita perhatikan adalah Yesus berkeliling semua kota dan semua desa. Bagaimana kalimat itu kita bisa tafsirkan? Apakah Yesus zaman itu semua kota, semua desa termasuk Denpasar pun Yesus datang? Kita sulit mengerti. Tapi maksudnya itu yang mujizat yang dia lakukan. Yesus di dalam hati Yesus, seperti Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, seperti Allah Bapa sama Allah Anak mempunyai satu lingkup pelayanan, lingkup keterbatasan kasih agape tidak terbatas. Semua jiwa-jiwa, semua manusia yang terlantar dan semua manusia yang sedang mengalami kecapean seperti domba tanpa gembala merupakan beban hati Yesus. Ketika Yesus melihat mereka penuh dengan belas kasihan,
Karena Yesus tahu hidup mereka kemana. Godless people. Orang yang tidak memiliki iman. Ujung-ujungnya ke maut. Karena mereka akibat dosa adalah maut. Jadi Yesus di dalam pasal 10 katakan, Yesus melihat tuaian banyak. Tapi pekerja sedikit, kemudian Yesus memanggil 70 murid. Itu pun Yesus mengambil inisiatif. Seperti Yesus, apa yang Yesus inginkan itu memberi tugas kepada siapa? 70 murid. Tapi apa yang terjadi itu sungguh-sungguh satu luar biasa. Yesus katakan begini kepada mereka, "Hei, aku mengutus kalian seperti anak domba diutus di tengah-tengah serigala." Kalau ayat ini yang lihat dengan bahasa aslinya itu anak domba bentuk tunggal. Satu ekor anak domba diutus di tengah-tengah serigala-serigala bentuk jamak. Saudara, secara logika, seekor anak domba yang bodoh itu menghadapi sekelompok serigala, siapa yang menang? Anak domba nggak bisa menang. Tapi saudara, ternyata ujung-ujungnya murid Yesus 70 murid pun mereka mengalami satu mujizat. Ternyata mereka menang di dalam peperangan rohani. Di dalam ayat 17 katakan, kemudian ketujuh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ini merupakan salah satu sifat Allah, adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha hadir, Immanuel. 70 murid mereka tidak berjuang sendiri, tapi justru di tengah-tengah perjuangan mereka, kesetiaan mereka, ketaatan mereka, Tuhan serta, bahkan kekuatannya bukan dari manusia 70 murid, tapi Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin, saudara. Itu yang kita perlu ngalami. Kita harus mengakui, Tuhan, tiada mustahil bagi hidup saya. Amin, saudara. Itu harusnya menjadi satu kesaksian. Tiada mustahil bagiku. Karena Engkau memberi kuasanya. Dengan kemampuan kita sendiri nggak bisa. Oleh karena itu, banyak murid-murid seperti Petrus, Simon Petrus, berapa kali gagal. Tapi akhirnya mendapat kuasa daripada Roh Kudus. Dia bikin mujizat. Sekali khotbah berapa orang? 3.000 orang bertobat. Jadi di dalam firman Tuhan kita melihat banyak pejuang-pejuang. Seperti Stefanus. Tiada mustahil hidup dengan pengorbanan bagi Tuhan. Nah, sia-sia. Pengorbanan Stefanus, dia yang mati syahid. Ternyata Tuhan mempersiapkan seorang siapa? Saulus. Justru melalui pengorbanan Stefanus tidak sia-sia. Banyak bapak-bapak gereja yang mati syahid itu menjadi benih pertumbuhan gereja hari ini. Jadi saudara, Allah kita adalah bukan hanya Allah Maha Kuasa, tapi Dia juga adalah Allah Maha Kasih. Tuhan menuntut malam hari ini sejauh mana iman saudara, dan sekaligus juga tanya sejauh mana kualitas kasih kita. Itu akan menentukan kualitas iman kita juga. Selalu firman di tengah-tengah pelayanan itu sering
ungkapkan isi hati Tuhan Yesus. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Memang di Indonesia ini begitu banyak sekolah teologi, begitu banyak gereja, tapi begitu banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya sebagai seorang misionaris berkeliling-keliling berbagai daerah, masih banyak jiwa-jiwa yang terlantar. Bukan mereka yang mengalami kemiskinan secara jasmani, tapi juga secara rohani juga. Ada 4 macam anak Tuhan. Namanya anak Tuhan, namanya pekerja. Kenapa Yesus bilang, tuayan banyak, gereja banyak, orang Kristen banyak, tapi pekerjanya sedikit. Sungguh mereka iman, sungguh mereka kasih, penuh pengorbanan. Kualitas kasih Yesus itu memang keajaiban. Sejauh mana kualitas kita? Jadi saudara, dalam sejarah saya cuma coba memberi beberapa contoh. Yang pertama, ini kelompok kiranya di ruangan ini. Ini kelompok ini namanya tipe Yudas Iskariot. Saudara, Yudas Iskariot itu pintar itu. Selama dia aktif di dalam bersama murid-muridnya, dia yang dapat nomor 1 dalam kepercayaan dari murid-murid. Akhirnya dapat apa? Posisi bendahara. Dia pintar omong, tapi juga dia pintar dengan mengorganisasi. Tapi ujung-ujungnya dia menjual Yesus. Termasuk pekerja yang dicari oleh Tuhan. Sangat sedih, saudara. Makin marahnya umat Kristen yang banyak. Masih namanya orang Kristen. Namanya pakai baju orang Kristen. Di dalam prioritas hidupnya, mamon lebih utama daripada Kristus. Milih salah satu. Bukan memilih Yesus Kristus, tapi memilih uang. Dia tidak termasuk sebagai pekerja yang dicari oleh Tuhan. Tapi yang pekerja yang dicari oleh Tuhan yang tidak termasuk kelompok kedua, itu adalah sekelompok ikutan. Namanya istilah penonton. Dia di dalam gereja, dia sekitar Yesus Kristus. Orang yang bondong-bondong mengikut Yesus, Hosana, Hosana, Yesus mati. Tapi tidak lama lagi, saliblah Yesus. Hidup tergantung. Dia melihat situasi kondisinya. Sistem pintar omong, tapi sifatnya penonton. Penonton tidak mau berkorban, tapi penonton juga tidak ada upah. Banyak orang Kristen yang ikut gereja, tapi masih belum masuk kelompok pekerja yang dicari oleh Tuhan. Aku kasih dalam Tuhan. Seberapa lama kita percaya Tuhan, seberapa besar jabatan saya, itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan sama sekali. Sejauh mana iman kita, sejauh mana kualitas kasih kita. Tapi kelompok yang ketiga, yang mayoritas umat Kristen yang tidak termasuk kelompok murid pekerja yang dicari oleh Tuhan adalah pekerja upahan. Masih banyak orang-orang Kristen tahu tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, tapi ujung-ujungnya mencari sesuatu, upah. Saya melayani begini di gereja, apa sih saya belum layak sebagai majelis? Kenapa saya tidak dipilih ketua panitia Natal? Sepertinya dia berusaha dalam pelayanan dengan satu harapan sesuatu. Banyak orang Kristen juga sibuk pelayanan, tapi ada sesuatu impian di bumi ini.
diakui, dipuji. Itu namanya pekerja upahan. Ujung-ujungnya tidak memiliki beban terhadap jiwa yang seperti Yesus yang carikan. Jadi sesungguhnya mujizat atau yang berbagai perkara yang besar yang dilakukan oleh Tuhan masih berjalan melalui pekerja-pekerja dicari oleh Tuhan. Saya katakan itu namanya pejuang-pejuang. Stefanus pejuang, Filipus juga pejuang, Paulus juga pejuang, Barnabas juga pejuang. Orang-orang yang tidak peduli dengan upah, tidak peduli omongan orang, tapi dia benar-benar berbuat mujizat demi mujizat di dalam hidupnya maupun lingkungannya. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, zaman ini adalah zaman kualitas. Namanya brand, personal brand, family brand. Gereja pun juga punya brand. Gereja PB, friendship. Bagaimana dinilai oleh lingkungannya. Dinilai oleh teman-temannya. Gereja PB, friendship itu penuh jemaatnya, militan. Penuh dengan mengalami dinamika Roh Kudus. Penuh dengan dedikasi. Penuh dengan pejuang-pejuang. Amin, saudara. Kita nggak bisa. Terlalu banyak gereja. Terlalu banyak orang Kristen kadang-kadang menjadi batu sandungan. Buat pejuang-pejuang yang berfokus, melakukan, berbuat suatu mujizat di dalam kehidupan. Pernah satu hari di Chicago yang sedikit kesaksian. Kami misionari yang diutus dari Korea di seluruh dunia tahun 88 itu ya. 1988 itu hanya 550 misionaris yang di seluruh dunia. Tapi di dalam konferensi itu di Chicago, Wheaton College itu, kami berdoa, Tuhan memberi beban kepada kami, pimpinan-pimpinan. Sampai tahun 2000, tinggal 12 tahun, sampai 2000, Tuhan berilah, utuslah 10.000 misionaris. Itu mustahil loh. 550 dalam 12 tahun. Apa gereja Korea mampu mengutus 10.000 misionari? Berapa kali lipat? 10.000 misionari berapa kali lipat? Tapi kami yakini, kami percaya. Waktu itu bukan hanya misioner dari pimpinan gereja Korea dengan badan ini, kami semua sepakati, kami berdoa. Kami yakini visi ini berasal Tuhan, pasti akan terwujud. Banyak orang tertawa. Pemimpin-pemimpin misi sedunia pun tertawa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tahun 2000, gereja Korea mengutus 10.200 misionaris. Itu terjadi. Saat ini mungkin sudah hampir 3.000 misionaris diutus. Saat ini saya hampir selama 4 tahun saya pimpin sebagai ketua umum dari para misionaris Korea. Berbagai pelosok, berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, penganiayaan sampai mati syahid. Tapi di dalam kesaksian mereka penuh dengan mujizat. Tiada mustahil bagi orang yang mempunyai iman dan kasih seperti Yesus yang miliki. Amin, saudara. Jangan kita menonton sesuatu. Anda harus mengalami mujizat dalam hidup. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Yesus mau menghargai saudara dan saya. Yesus kata, hei anakku, kita bagi tugas. Kamu anakku, tunjukkan prioritas hidup Anda. Apa yang Matius pasal 6 ayat 33. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tugas kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita pikir, cari kerajaan Allah, kebenaran, apa untungnya? Itu orang duniawi.
Tapi Tuhan ingin melihat hati kita tertuju kemana. Hati kita tertuju kepada Bapa yang Maha Kuasa, atau hati kita bercabang, atau hati kita masih tertuju kepada hal-hal duniawi. Kalau kita benar-benar tertuju prioritas hidupnya, oh glory of God. Apa yang tugas Yesus, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tugas Yesus bertanggung jawab hidup kita. Tugas kita menunjukkan iman kita, kasih kita kepada siapa? Tuhan. Tuhan tidak menantikan suatu perkara besar dengan kemampuan Anda. Tuhan tahu kita. Kita seperti anak domba, kita nggak berdaya. Tapi Tuhan menuntun hati kita kepada Tuhan. Iman kita, kualitas kasih kita. 70 orang yang sangat sederhana. Tapi mereka melakukan mujizat bersama Tuhan. Dengan apa? Ketaatannya. Ketika Yesus memanggil mereka, Yesus sendiri tahu kalian seperti anak domba, tapi di dalam peperangan rohani Anda menghadapi serigala. Mereka tahu secara manusia tidak mungkin mereka menang. Tapi karena mereka percaya kepada Yesus, mereka taat melakukan misi yang berat itu. Ujung-ujungnya mereka mengalami mujizat. Sering kita masih hitung-hitungan. Mau masukkan data-data input, keluar oke, baru jalanin. Kalau tidak oke, tidak jalan. Mana imannya? Seorang pejuang tidak hitung-hitung. Dia pejuang hanya melihat panggilannya dengan kuasa Tuhan. Saya sendiri seorang misionaris berasal dari Korea. Lebih dari separuh hidup saya habisin di Indonesia. Saya dulu engineer arsitek, kerja di PT Samsung. Dijanjikan studi lanjut di Amerika dan semua diterima. Tapi satu hari Tuhan memberi beban hati saya. Hei anakku, mana yang lebih bernilai sebagai seorang engineer arsitek bangunan dibandingkan engineer arsitek jiwa? Hah? Nilainya berbeda Tuhan. Tapi Tuhan, aku nggak punya bakat. Saya engineer. Kalau suruh matematika saya jago. Tapi suruh omong saya nggak bisa omong. Pintar omong itu sarjana hukum, sarjana ekonom. Saya ini engineer. Bikin gambar. Tapi saat itu saya masih polos. Semua orang lawan. Tapi saya taat. Saya terlepas. Nggak berangkat ke Amerika. Tapi saya masuk sekolah teologi. Sudah lebih dari 40 tahun. Saya baru mengerti rencana Tuhan. Apa arti engineer arsitek jiwa? Lebih dari 800 pemimpin dalam kerajaan Allah bekas murid saya, termasuk dia juga. Di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Hong Kong, di pelosok-pelosok kemarin Papua, Jayapura, Manokwari, Sorong, Batam, di mana-mana. Mereka sudah jadi pemimpin-pemimpin gereja. Ketua STT, ketua sinod, gembala sidang gereja. Saya nggak tahu. Seorang pemuda punya ambisi menjadi engineer arsitek bangunan ditangkap oleh Tuhan. Aku jadikan engkau sebagai engineer arsitek jiwa. Saya baru sadar. Pak Yosef bilang, Pak Kim kok masih awet muda? 30 tahun lalu sekarang sama katanya. Itu mujizat juga.
Karena makin berumur, makin simple life. Apa yang Tuhan rindukan melalui hidup saya. Itu aja. Yang lain Tuhan urus. Mana yang prioritas pelayanan saya. Saya akhir-akhir ini di tengah-tengah corona, saya pimpin KKL lah kemana, semua orang pikir gila ini. Saya sudah tusuk-tusuk antigen atau PCR udah lebih dari 40 kali, Pak. Udah terbiasa di hidung saya begini. Itu kita harus bayar harga. Memang satu sisi seperti anak saya medical doctor, dia selalu mengingatkan saya. Seorang sebagai dokter, Bapak harus pakai masker, segala yang persyaratan. Tapi semua ikut peraturan untuk melayani dengan aman nyaman. Mana pengorbanan kita? Saudara coba lihat, Stefanus itu bilang nggak di mata orang dunia? Stefanus itu pintar sekali tuh. Seorang diakon, dia pintar, hopat, dia penuh Roh Kudus dan hidupnya baik. Dia masih muda, dibunuh. Paulus orang yang hebat. Katakan, hidupku adalah Kristus. Mati pun adalah gila semua. Gak mengerti. No mention. Ini ada berasal dari Batak banyak ya. Benar. Rela berkorban. Tanpa pengorbanan demi Tuhan. Jangan omong mengasihi. Kasih itu nggak murah. Kasih yang ditunjukkan Yesus bayar harganya, bayar nyawanya. Gereja ini milik Tuhan, kepala gereja dan Kristus. Sejauh mana kita memberi komitmen, sejauh mana pengorbanan demi Tuhan. Perlu tingkatkan iman kita. Jangan putar-putar sebagai penonton, jangan putar-putar sebagai pekerja upahan. Kualitas. Tuhan, ini aku. Putuslah. Bukan hanya Tuhan, bagi Tuhan tiada mustahil, tapi bagi orang Kristen, bagi jemaat gereja PB, jemaat Friendship atau Philadelphia, tiada mustahil. Amin, saudara. Jangan ini terlalu pintar, tapi ininya makin dingin. Jangan. Kemarin saya melayani salah satu gereja di Cibubur. Itu Pak Bagio, itu bekas murid saya. Istrinya tahun kemarin dipanggil Tuhan. Kena COVID. Dia juga sekarang cuci darah. Mukanya hitam. Dia 20 tahun, 1 tahun yang lalu ditangkap oleh Tuhan. Dan dia seorang bisnis. Semua jual, dia mulai gereja. Ya, temannya kurang lebih 700-800. Dan dia punya sekolahan, SD, SMP. Tapi saya kagetnya. Di dalam perayaan Natal, sekitar 300 jemaat yang hadir, semua ikut ambil bagian acaranya. Saya bingung. Semua anggota jemaat, mulai dari anak sekolah minggu sampai tua ataupun semua ikut acara. Sampai acaranya 3 jam lebih. Tapi saya melihat satu kehebatan. Kenapa gini? Kenapa kalian begini ya? Ceritanya gini. Kami menyenangkan hamba Tuhan kami, Pak Bagio. Istrinya dipanggil. Pak Bagio juga bilang, kapan saya dipanggil nggak tahu. Komitmen, pengorbanan 21 tahun. Sebagai seorang pejuang, dia sudah menghasilkan banyak pejuang-pejuang di dalam gereja. Pak Bagio di dalam akhir kata bilang, saudara-saudara, saya hari ini begini, memang merupakan anugerah. Tapi di sini ada mentor saya, guru saya yang selalu mengajar saya. Sebenarnya saya malu, komitmen dia, pengorbanan dia jauh lebih daripada saya. Tapi saya melihat satu hasil mujizat. Seorang pengusaha mencetak banyak pejuang-pejuang
demi Tuhan. Ayo sudah berapa pejuang you hitung di jemaat ini. Coba Anda analisa. Berapa kategori 1, kategori 2, kategori ketiga, kategori keempat. Kategori yang 1 harus bertobat. Yudas Iskariot juga dikasih kesempatan oleh Tuhan. Tapi dia tidak. Setelah dia tenggelam baru dia menyesali. Itu orang paling bodoh. Masih Tuhan memberi kesempatan malam hari ini. Anda merasa saya mau percaya melalui Yesus saya mendapat berkat atau keuntungan. Yesus jadi sarana tapi berkat kesuksesan saya merupakan tujuan. Itu namanya kelompok 1. Kelompok Yudas Iskariot. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Tapi Anda sendiri sungguh-sungguh mengalami mujizat. Tiada mustahil bukan hanya dari Tuhan, tapi tiada mustahil bagi orang yang percaya. Seperti jemaat prinsip. Menjadi satu kesaksian di lingkungan ini. Tahun depan akan berubah. Kiranya Tuhan memberkati saudara firman Tuhan ini.